Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama yaitu Monita G. Astrinda dengan nomor NIM 109. Yang kedua saya sendiri Diandra Frida Paramesta dengan nomor NIM 258. Dan yang ketiga yaitu Rizky Anandia Raihani dengan nomor NIM 272. Kami akan menjelaskan materi tentang transfer aset tetap, aktiva tetap, downstream. Yang pertama yaitu aktiva tetap. Transfer aktiva yang tidak dapat disusutkan di antara perusahaan-perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan afiliasi penjualan pada tahun penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut belum dapat direalisasikan dan harus dieliminasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Selanjutnya yaitu downstream. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Namun, penjualan yang dilakukan dengan harga berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehannya, maka pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi karena perusahaan induk dan anak tetap satu kesatuan, sehingga transaksi di antaranya tidak boleh diakui jika ada keuntungan atau laba. Penjualan downstream atas persediaan ini disebut juga transaksi hulu penjualan persediaan atau penjualan persediaan arus ke bawah. Laba antar perusahaan dari perusahaan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan dari entitas anak perusahaan. Penjualan downstream dari penjualan barang yang tersedia akan melakukan eliminasi terhadap kepemilikan pengendali atau mayoritas pemegang saham atas keuntungan atau kerugian yang akan diterima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anandia. Waktu dan saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu penjualan tanah antar perusahaan arus ke bawah. Pada tahun penjualan tanah antar perusahaan dibuat jurnal pada kertas kerja konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi harga perolehannya. 1. Jurnal ini sama untuk penjualan tanah antar perusahaan arus ke bawah dan arus ke atas. 2. Penjualan induk. Penjualan induk mengurangi pendapatan investasinya dan akun investasi untuk keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi. B. Selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tanah penjualan, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan pada setiap tahun untuk mengurangi akun tanah sampai harga perolehannya dan meningkatkan akun investasi untuk menetapkan resiprokal dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal periode. C. Saat tanah dijual kepada entitas luar, induk perusahaan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan sebelumnya. 1. Jurnal kertas kerja menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah terhadap keuntungan yang dikonsolidasikan dan mendapatkan resiprokal antar investasi awal dan ekuitas antar perusahaan. 2. Keuntungan yang dikonsolidasikan adalah selisih antara biaya perolehan dan harga penjualan terakhir kepada entitas luar. Contoh soal, Stan Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Park Corporation yang diperoleh seharga $270.000 pada tanggal 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stan untuk tahun 2016 adalah $70.000 dan laba Park di luar dari labanya Stan adalah $90.000. Laba Park
termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasikan atas tanah yang berharga pokok $40.000 dan telah dijurnal kepada si Stan seharga $50.000. Karena itu, Park membuat ayat jurnal pada akuntansi untuk investasinya dalam Stan per 31 Desember 2006. Investasinya dalam Stan sebesar 63.000, laba dari Stan 63.000, laba dari Stan 10.000, investasi dalam Stan 10.000. Keuntungan tidak dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena tanah harus disajikan dalam neraca konsolidasi pada harga pokok sebesar $40.000. Berikut kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Selanjutnya, penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. A. Pada tahun penjualan, keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah dari aktiva tetap digambarkan dalam akun perusahaan induk. 1. Keuntungan yang belum direalisasi dieliminasi di dalam penentuan pendapatan investasi dengan metode ekuitas. 2. Keuntungan yang belum direalisasi seharusnya tidak muncul pada laporan laba rugi konsolidasi. 3. Keuntungan yang belum direalisasi dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi kertas kerja yang mengeliminasi keuntungan dan mengembalikan aktiva tetap menjadi nilai penyusutannya pada entitas konsolidasi pada saat penjualan. 4. Semua penyusutan pada keuntungan yang belum direalisasi pada tahun penjualan diakui sebagai keuntungan. 5. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan berkurang pada kertas kerja konsolidasi untuk menyusutkan harga perolehan pada akhir periode entitas yang dikonsolidasikan. 6. Perhitungan pendapatan kepemilikan minoritas tidak berpengaruh. B. Pada tahun berikutnya setelah penjualan antar perusahaan, perusahaan induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi. 1. Seluruh jumlah keuntungan dari penjualan antar perusahaan baru diakui sebagai pendapatan investasi pada akhir masa penggunaan dari aktiva tetap. 2. Akun investasi mencerminkan dasar pembagian proporsi ke ekuitas anak perusahaan dengan asumsi tidak ada laba yang belum direalisasikan atau perbedaan pada biaya nilai buku. Penjualan downstream pada akhir tahun. Asumsi Perry Corporation menjual mesin pada Super Corporation, yaitu perusahaan anak yang memiliki 80%. Pada tanggal 31 Desember 2006, mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusutkan sebesar $50.000. Pada tanggal ini, harga pokok sebesar $90.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $40.000 dijual kepada shopper sebesar $80.000. Ayat jurnal pembukuan Ferry kas $80.000, akumulasi penyusutan $40.000, pada mesin $90.000, keuntungan atas penjualan $30.000. Pembukuan shopper mesin $80.000 pada kas $80.000. Pada keuntungannya belum direalisasikan tahun 2006 sehingga Ferry menyesuaikan laba investasinya dalam tahun 2006. Menurut metode ekuitas dengan seluruh keuntungan yang belum direalisasi, laba dari shopper $30.000 pada investasi dari shopper $30.000. Keuntungannya harus dicantumkan pada neraca konsolidasi sebesar $50.000. Kertas kerja konsolidasi keuntungan atas penjualan mesin $50.000 pada mesin $50.000. Penjualan downstream pada awal tahun. Asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2006 yaitu tanggal penjualan antar perusahaan, mesin mempunyai umur sisa manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai residu pada tanggal 31 Desember 2010. Metodenya adalah garis lurus ayat jurnal tanggal 31 Desember 2010. Shopper mencatat beban penyusutan sebesar $16.000 untuk tahun 2006.
dari $80.000 dibagi 5. Dari penyusutan sebesar 16.000, $10.000 didasarkan pada entitas konsolidasi $50.000 dibagi 5. 6.000 diakui sebagai bagian perbagian atau 1/5 dari keuntungan yang belum direalisasikan transaksi antar perusahaan sebesar 30.000. Dalam mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari akun investasi Peri dalam Super tahun 2006, Peri Corporation membuat ayat jurnal laba dari Super 30.000 pada investasi dalam Super 30.000, investasi dalam Super 6.000 pada laba dari Super 6.000. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.